semakin Allah tambah untuk kita. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita ikuti dan kita cintai dan teladani. Mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah syafaat di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Adabus Syafi'i rahimahullah. Terakhir kemarin tentang babu ma dzukira min sakha'is Syafi'i wa husni khuluqihi rahimahullah. Bab tentang kedermawanan Asy-Syafi'i dan keindahan akhlaknya. Subhanallah, ilmu menghiasi, akhlak memperindah. Maka berkumpul pada pribadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terakhir disebutkan kemarin pada pelajaran sebelumnya dua riwayat dalam bab ini, termasuk pada riwayat yang ketiga. Qala ar-rawi akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak an-Nisapuri. Akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala hadatsana Abi, telah menceritakan kepada kami bapakku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Qala sami'tu Amra ibn Sawad As-Sarhi, kami mendengar Amr ibn Sawad, itu Amr ibn Abdullah ibn Sawad Al-Misri As-Sarhi. Qala, dia berkata, kana Asy-Syafi'iyyu askhan nasi 'ala ad-dinari wad-dirham wat-ta'am. Asy-Syafi'i adalah orang yang paling dermawan, yaitu memberikan dinar, dirham dan makanan. Faqala li Asy-Syafi'iyyu aflastu fi umri 3 iflasat. Saya pernah 3 kali dalam umurku bangkrut. Fakuntu abi'u qalili wa katsiri, sampai aku menjual semua barangku, baik yang harganya rendah maupun harganya tinggi. Hatta huliyya ibnati wa zaujati, sampai menjual perhiasan anak perempuanku dan istriku. Walam arhan qat, tapi saya tidak pernah memanfaatkan gadai. Saya tidak pernah menggadai sekalipun. Karena kalau menggadai itu tergadai dengan Nah, riwayat ini barakallahu fikum, ini diriwayatkan oleh Amr bin Sawad As-Sarhi Al-Misri, yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Dia melihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang yang paling pemurah dengan uang dinar atau uang dirham. Dinar uang emas, yaitu 1 dinar itu 4,25 gram, dan dirham, dan juga uang dirham. Dirham itu 1 dirham 2,5 gram perak. Wat ta'am, dan makanan. Orang kalau sudah terkumpul padanya pemurah di uang dan pemurah di makanan, itu benar-benar
sudah dermawan. Sebab ada sebagian orang kalau di makanan, makanlah sebanyak-banyaknya. Tapi piti jangan minta kedan. Ada? Nawo je san. Ada. Artinya kalau makanan, makanlah sepuas-puasnya. Nak apa kalian? Nak sate, makan. Nak pecel lele, makan. Ya tapi jangan boleh ayamnya. Pokoknya semuanya boleh. Tapi makannya bedang tak ini? Semua boleh. Tapi kalau masalah uang, jangan apa? Somai. Jadi. Awak tengok ayangnya lah minta tetalunya kan. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Jadi ada pemurah di makanan, tapi di piti belum tentu. Jadi ini belum sampai pada puncak kedermawanan. Belum sampai pada puncak kedermawanan. Tapi kalau sudah sampai pemurah dengan dinar dan dirham, dengan uang, itu sudah insya Allah sampai pada puncak kedermawanan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan kadang-kadang orang pemurah dengannya karena memang kewajiban memuliakan tamu, memuliakan kawan. Tapi kalau memberikan uang, ini tambahan. Kan tidak masuk, tidak mesti memuliakan tamu dengan memberikan uang. Tapi kalau memberikan makanan, minuman, itu wajib. Kalau tidak sabui doang. sabui doang. Kosong je rumahnya. Sampai je ayu, tidak lama gula. Ayu kosong rumahnya. Jadi kadang-kadang ada kepentingan bagi diri seorang memberi. Dia mau tidak mau, tapi jadilah. Artinya ada pemurahnya. Ada pemurahnya, artinya makan tanpa batas. Ini adalah sebagian makanlah ini, tapi mato mana jika wa awaina Allah ma tambah matot mato, ada syair doang. Ya ni sadiqi ahsanun nas bil bukhli. Lalu apa lagi ini lalu pula ahsanun nas bil bukhli. Saya punya teman yang paling ahli dalam yang paling tinggi derajatnya dalam kebakilan. Lupa dan ada 6 bait syair waktu itu di pesawat pergi umrah dan intinya itu diundang kok makan ke rumah adanya, tetapi matuh asal awe dia tintangan wadanya apa perlu tahu lek kan. Nah sudah itu dia bawa kalau tengah makan dia membawa pembantu dia ngibongi pembantu sono bongi ke awak. Itulah lupa bait syairnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi pemurah itu adalah sifat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi di sini Ahmad ibn Abras ibn As-Sarhi menjelaskan bahwa dia pemurah di uang dinar dan di uang dirham dan makanan. Ketika datang rombongan dari Bani subhanallah dari orang ini atau selainnya di Madinah, mereka berpakaian compang-camping, nampak tanda kemiskinan pada diri mereka. Nabi subhanallah nampak ketidaksenangan hatinya, artinya gelisah beliau melihat pemandangan seperti itu. Masuk ke rumah, balik lagi ke mesin, balik ke rumah, tidak ada upahnya di rumah, tidak ada upah akan diberikan. Sampai akhirnya datang waktu salat,
Kemudian selesai salat beliau naik mimbar dan berpidato. Setelah memuji Allah SWT dan selawat pada Nabi SAW, beliau berpidato menghasung, memotivasi, mendorong masyarakat untuk berinfak. Termasuk donasi tu. Termasuk donasi macam itu turunnya enggak? Ini adalah sebagian tak boleh donasi ni, mungkin lupa agaknya ya. Masuk donasi tu. Nabi mengumumkan keutamaan orang berinfak karena memang di depannya nampak orang yang membutuhkan. Karena kita tidak mampu, tentu kita tawarkan pada orang lain, mana tahu ada yang mampu. Jadi donasi adalah sesuatu yang syar'i. Jadi tidak usah ragu. Memberi makan orang yang butuh makanan, kita kumpulkan dari orang lain, itu bagus. Termasuk menyiapkan perbukaan, karena tidak semua orang siap dengan perbukaan. Atau mungkin dia sederhana, ketika dibantu ada lebihnya dan menambah kegembiraannya dan sebagainya. Jadi Nabi SAW mengumumkan untuk saling mengumpulkan donasi. Lalu datang seorang laki-laki Ansar. Subhanallah, memang orang Ansar ini Masya Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain sekalipun mereka dalam kesulitan, tetap jawang di doa-doa. Banyak kisah-kisah ini yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan disebutkan, diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kisah saudara angkatnya Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Rabi' Al-Ansari, ketika dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang datang dengan tangan kosong dari Makkah hijrah ke Madinah. Lalu dia tawarkan, saya punya 2 orang istri. Wanita Ansar, cantik. Nah, maharnya biasanya tinggi. Nah, kamu lihat, pilih. Waktu itu kan belum turun ayat hijab. Jadi wajah-wajah masih terbuka waktu itu. Nah, silakan tengok. A'jabahuma ilaika. Mana yang paling kau suka, kamu nikah dengannya. Masya Allah. Itu Allah lah. Lainnya, ambil dia tuanya kan. Ambil dia dan tuanya. Nah, tak suami dia dah. Anak tua tu angnya. Tapi tidak. Habis itu, kalau hanya diberikan tanggungjawab dari istri, itu tidak ada sumber penghidupan. Lalu lengkap dengan dan punya 2 kebun. Kebun sawit, kurma, sawit Arab kebun kurma, 2 tumpuk lah. Pilih yang mana anak-anaknya. Jadi nak ada seorang itu nak seleko kan. Nah, subhanallah. Tapi memang orang mulia tidak seperti orang yang kalau dalam pepatah Arab dikatakan iza kana akhuka aw sadiquka asalan falatal aqhu. Kalau kau punya teman manisnya seperti madu, jangan dijilat sampai kering. Paham ya? Inyo tahu itu lah. Nah, jadi jangan dijilat sampai kering. Maka Abdurrahman ibn Auf tidak serta-merta menerima tawaran yang menggiurkan itu. Dia katakan, barakallahu laka bi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Lakin dullani ala suq. Tunjukkan saya jalan ke pasar. Azam yang kuat dan tidak mau ya hanya sekedar menerima, karena tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Dia tetap menjaga air muka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang satu ikhlas memberi, yang satu ikhlas pula untuk menjaga izzah. Sehingga sama-sama terjaga. Ini tetap pemurah, ini tetap menjaga air muka dan izzahnya. Radhiyallahu anhum ajma'in.
Allah berkahi hendaknya hartamu dan keluargamu. Karena kalau diambil nyasih lah kau masuk kan bini pula kan ya, kabun saja lah bini, sudahlah kabun sudahlah bini kabun ambil lagi kan. Kadang setan main juga kan. Nah, tapi subhanallah, orang baik bertemu orang baik, masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat datang, orang Ansor itu bawa pundi-pundi sampai kedua tangannya hampir tidak kuat mengangkat saking banyaknya. Nengok itu, kalau nengok orang ramai, orang banyak memberi, setidaknya kita beri walaupun sedikit kan. Hanya berlombalah para sahabat yang lain membawa apa yang mereka bisa berikan. Tidak ada yang ketinggalan, sampai tertumpuk 2 tumpukan besar dalam Masjid Nabawi, pakaian, makanan, dan uang sumbangan dari masyarakat Madinah. Fatala'la'a Rasulullah wajhu Rasulullah SAW, maka berseri-seri wajah Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia bisa menyenangkan hati saudara-saudaranya dengan bantuan saudara-saudaranya pula. Sampai Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amilaha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, yaitu tadi yang bawa uang sebanyak itu, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka itu sendiri. Makanya kalau bisa jawab bersatu tahu ya, sudah itu diikuti oleh orang lain. Nah, tapi kalau tidak bisa bersatu, kita ajak pula orang lain. Bagaimana Nabi alaihissalam berdakwah masuk Islam Abu Bakar. Abu Bakar hari itu juga bergerak, ketemu Utsman, dapat pula Utsman masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf, dia masuk Islam pula. Sa'd bin Waqqas masuk juga. Akhirnya itu adalah buah dari dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dilihatnya Bilal disiksa oleh majikannya Ubay bin Khalaf, maka dia katakan, saya beli. Berapa boleh? Terserah harganya, yang penting saya beli. Masya Allah, akhirnya dia merdeka, dia beli dengan harga mahal, kemudian dia merdekakan lillahi tabaraka wa ta'ala. Buah dakwah dan kemurahan hati Abu Bakar lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ia juga dari keturunan Ahlul Bait, juga dari Bani Muttalib. Seperti kita tahu, memang lahir dari Bani siapa datuknya? Di mana ketemunya dengan Nabi alaihissalam? Di Abdi Manaf, yang juga terkenal sejak dulunya adalah bangsa paling pemurah. Sampai hari ini dicatat dalam UNDP bahwasanya bangsa paling pemurah di dunia adalah bangsa Arab. Nah, kalau memberi kadang tidak diketahui orang, sehingga kadang tidak diketahui, kadang difitnah. Termasuk orang Islam juga kadang fitnah. Arab menjual Palestina pada Yahudi katanya. Masya Allah. Padahal yang buka hubungan diplomasi mereka yang memfitnah itu dengan Yahudi. Yahudi lah galak kan ya, buka hubungan diplomatik, kadang hubungan rahasia lagi nih. Tapi yang tertuduh itulah ilmu cubadak. Apa sebab? Inya makan cubadak gota esen ke awak dah. Inya makan cubadak gota desen ke awak. Makanya jangan pakai ilmu cubadak. Pakailah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aflastu fi umri 3 iflas. Saya pernah bangkrut 3 kali. Jadi kalau pernah bangkrut nangkau aja. Imam Syafi'i juga pernah bangkrut 3 kali. Apa mana bangkrut? Tidak ada kan dibalik.
Sampai-sampai wa kuntu abi wa qalili wa kathiri. Semuanya saya jual, yang murah dan yang mahal. Sampai akhirnya menjual perhiasan istri dan anak perempuannya. Subhanallah. Walam arhan qat. Tapi saya tidak menggadai. Tidak menggadai. Karena kalau menggadai itu sering tersadai dan sering tergadai. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i tidak, dia bukan tidak boleh, tapi boleh, tapi kalau bisa dihindari. Nah, karena gadai itu sering membuat kita tersadai. Tahu tersadai ya? Tergadai. Nah, makanya banyak masalah di pegadaian itu. Oleh sebab itu usahakan tidak menggadai. Kadang piti ada tapi tidak juga tebus-tebus gitu kan. Karena tidak apa piti kita payah dia bayar utang tu. Karena ya mana yang buat utang tu paling senang bayar payah. Bisa utangnya 2 minggunya, 2 minggu tak sibuk. 2 minggu janji ya. 2 minggu. Nah, tu lalu pula gak ada cakap, lalu pula dia nak buka 2 gila. Apa ini kaum muslimin? Bukan tidak mampu kadang, tapi tidak mau. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Masa orang yang punya aset sekian miliar, tidak punya uang untuk bayar uang 2 juta, 3 juta, tidak mungkin lah. Tapi ada memang, berat memang. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i katakan saya tidak mau menggadai. Karena gadai itu kan hutang. Gadai apalagi berhutang. Maka dia tahan menjual perhiasan istri dan anaknya. Tapi berhutang itu boleh bang ya. Caklah hutang dalamnya. Kan hutang internal kan tak boleh doang kan. Tapi kalau hutang di lu baca acak, sodo jadi pembicaraan orang. Kalau beritaan, mak si anu hutang lah, ibu ayurnya, iya hutang dia ni ayurnya. Itulah lah. Sudah itu sampai jalan kita. Kemana kita pergi? Orang katakan hati-hati. Inya lunak gigi pada lidah boleh. Nah, kaya bang, lunak gigi pada lidah lah. Nah, ketika nak niat, masya Allah. Ketika la bulia, innalillah. Ketika nak niat, masya Allah. Ketika la bulia, innalillah. Oleh itu kaum muslimin muslimat, Imam Syafi'i menghindari itu. Karena orang-orang itu, orang-orang pemurah itu memang tidak mau menyulitkan diri. Karena beliau seperti yang diriwayatkan oleh muridnya juga, pemurah tetapi tidak memaksakan diri. Pemurah tapi tidak memaksakan diri. Gimana? Yang ada dia beri, bahkan habis dia berikan. Seperti akan dijelaskan dalam riwayat ini dan juga di kitab-kitab yang lain. Selanjutnya qala rahimahullah akhbarana Abul Hasan ya perawi, akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad, qala hadatsana abi, menceritakan kepadaku bapakku Abu Hatim Ar-Razi, qala akhbarani Yunus bin Abdul A'la, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi ini juga rekan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, masing-masing berguru satu sama lain. Sering juga mereka bermunazarah. Dia bermunazarah. Pernah mereka berdebat suatu hari. Ya mungkin yang namanya debat itu sama tahu tuan-tuannya. Ada kawanan atau kakak tingkat dulu mulu-mulu apa ya ke Madinah, rumah Bandung tu. Di bodek kawan orang Maroko jalan ke Mamondo lah. Makan Arab kan tiba kan. Mondonya situ S3. Berdebatlah mereka sesama mereka tu. Condohkan batu umbuk lah menangi kawan nengok. Nya ndak paham ni lahjah Maroko kan. Kan tak fahamnya Arab adon jole mono adalah nangi kawan nyo Sunda lah alui dia. Nah, jadi nangi sangkokan batu umbuk nang dode dek debat pahamnya.
Orang tu berdebat kadang seperti itu disebutkan sampai tanggal-tanggal buah baju dek berdebat. Cuman mereka sudah itu bisa makan bersama. Awak Allah bo cito nak debat bo lah bantah. Nanti masalah awak. Kan ya? Bo cito nak berdebat bo lah qalu fitnah. Ndak kan tolak dedanya kan ya? Ndak kan tolak datang dedanya. Ini memang berdebat ancai wanang. Cek pembenaran. Kalau mereka nak berdebat untuk cari kebenaran. Maka Imam Syafi'i seperti itu. Mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Mana nazartu ahadan illa wa tamannaitu ayazharul haqq ala lisani. Tidak pernah saya bermunazarah, berdebat dengan seorang pun kecuali saya berharap saya dapatkan kebenaran melalui lisan dia. Makanya oleh sebab itu beliau kalau berdebat dengan orang yang berilmu selalu menang. Tapi kalau berdebat dengan orang jahil selalu kalah. Tak ada kalah, sono tak mau melanjutkan. Jadi berdebat dengan Yunus bin Abdullah As-Sadafi mungkin agak suara tinggi atau mungkin tak apa. Makanya Imam Syafi'i cepat menetralisir. So pagi nampak Yunus sedang mengendarai keledai, dikojok oleh Imam Syafi'i. Lalu dipegang dia tali keledai dia yang ya Aba Musa ala yahsunu bina an nakuna ikhwanan walau lam nattafiq bi mas'alah. Wahai saudaraku Abu Musa, alangkah baiknya kita tetap bersaudara walaupun tidak sepakat dalam satu masalah pun. Janganlah khilaf sodoh, nyediain haram nyawang halal, nyediain bulia nyawang tak bulia misalkan, tapi kita tetap bersaudara. Dalam lama kecil itulah mereka karena mencari kebenaran. Kalau kita kadang-kadang mencari kebenaran, itu masalah. Memang keikhlasan itu sulit memang, tapi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram. Nah, Yunus bin Abdullah mengatakan berkata li Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aflastu min dahri 3 marrat. Saya pernah rugi, pernah tekor, pernah bangkrut 3 kali dalam kehidupanku. Tapi dia tidak jelaskan kapan, entah di Mesir, entah di Irak, entah di Baghdad, tidak dijelaskannya. Tapi wallahu alam, mungkin selama pengalaman hidup beliau sah. Contohnya misalnya comel jadi orang kayu 5 kali, comel, ya. Lebih kurang gitu lah, comel, boy. Nah, dia terlalu lawak, akhirnya ketiawak. Nah, jadi comel. Nah, alhamdulillah. Dan itu biasa. Yang namanya gagal gitu harus berani gagal. Tidak boleh putus asa. Insya Allah kena coba tahu. Asal ada kesempatan kena coba. Menurut hasil bacaan minimal 9 maksimal 9 kali gagal. Kalau ada 9 nyorar lah. Tidak tecan jadi wang. 5 apa bang? 4 kali kesempatan lah. Tak ada cukup tu umur tak ada lah nak benar. Nah. Hanya apa? Mana tantu ke? Lelo 27 tahun umur dan ke bang? Tak mungkin bang? Nya 27 tahun badan dan kui. Kalau 27 tahun lo badan kapur. Mudah-mudahan 27 tahun lo sedang. Kan ada lah. Bisa 5 kali percobaannya mah. Tapi kalau tinggi 7 tahun le Allahu a'lam. Tapi mudah-mudahan husnul khatimah. Kalau bisa minta kalau Ta'ala tolong diaminkan tak ya? Ya. Kok kami malam tu masih ngaji, sudah solat subuh mati. Tapi tak suagi dah. Selepas bila lah. Tapi husnul khatimah. Fahamnya tak? Jelah mula-mula sakit. Jelah mula-mula sakit. Fahamnya? Jadi sehat tapi mati. Ya. Sebab amo terinspirasi dengan ulama yang amo bergaul dengan 5 tahun mentahqiq kitabnya As-Silafi. Qaumi malam sudah isya masih mengajarkan hadis. Suagi sudah subuh, salat subuh mati. Hari Jumat pula.
Hari Jumat. Tolong doa Allah mudah-mudahan dan mati dalam keadaan seperti itu. Aminkanlah. Tapi tak sehari dah. Sehari kan tak Jumat dah. Nah, jadi Jumat, jadi kami malam masih ngaji sunnah. Sunnah no, hadis lah ya. Wang ilang sawit ngaji sunnah lagi kan, ngaji hadis. Sudah solat subuh, jelas terlambat dah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Katakan amin. Amin. Malaikat kan akan katakan amin walakum mithlu dzalik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya gagal atau pernah bangkrut 3 kali dalam kehidupanku. Wa rubbama akaltu tamra bis samak. Sampai-sampai saya makan kurma pakai ikan. Nah, cobalah sekali makan kurma dan pakai ikan. Kau tak salah terjemah dah enggak kah? Kita tengok. Tak salah baca lagi. Ini tadi lah bacanya. Tak salah baca lah. Jangan salah terjemah. Sampai-sampai saya makan makan kurma pakai ikan. Apa rahasia ke? Dah tak tantun tu tahu, nak tantun gini dulu. So insya-Allah cuba model dalami ya. Apa rahasia beliau sampai makan kurma pakai ikan? Wallahu alam. Kalau mau pahami sekarang aja, mungkin tidak ada roti untuk dimakan. Sehingga yang ada adalah kurma. Sehingga terpaksa memakan 2 hal yang seharusnya tidak bisa digabungkan. Wallahu alam. Nah, jadi makan kurma dengan ikan. Cuba mudah-mudahan lama ke? Mudah-mudahan lama. Ia di antara barangkali yang agak aneh, barangkali dulu di waktu di pondok buat goreng timun bang. Kan nasi. Mana goreng timun bang? Lai saja di pondok. Pakai lado. Alhamdulillah. Berarti mana dah lu ambil enggak? Goreng timun. Atau makan goreng pisang pakai lado kutu. Lepas mana? Lama. Alhamdulillah. Tapi dia banyak no lado Ini kadang kawan tak kata podenya, tapi saya gigit secik lah lado. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi makan kurma pakai ikan. Dan dalam dunia sekarang pun kita masih menyaksikan sebagian orang, masya Allah, ya ada bisa makan apa adanya dengan keluarganya, tapi tetap konsisten dengan prinsip bahwa menuntut ilmu. Ya, ada yang tidak bekerja sampai selesai S3 karena memang di situ dia pertama tidak ada izin kerja kecuali izin resmi dari pemerintah. Kalau kini lah beliau bang, aturan terbaru ya, siapapun yang kuliah di Arab Saudi boleh bekerja resmi. Tapi jangan suruh nak tonton bakojo tak. Tak mau juga. Dah. Dan termasuk dalam kalangan bakojo. Sebab kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dah. Kita berikan jiwa kita sepenuhnya pada ilmu, dia tak beri kita kecuali sebagian saja. Apalagi kalau hanya sebagian kita berikan. Dah, biarlah mereka pulang tak bawa uang, tetapi dia pulang jadi orang. Contohnya, biarlah tak bawa uang, karena uang lebih banyak siko. Sekitar rial banyaknya. Kalau uang kan banyak siko. Ya, biar dia pulang tak bawa uang, tapi bawa rial. Kalau tuan-tuan orang mampu, maka upayakan biarlah anak tidak bekerja, ya, karena di mana lagi kita berkesempatan untuk menafkahi penuntut ilmu anak kita sendiri. Uang kita pergi untuk dibeli buku,
untuk belajar. Kalau dia safar mesti belajar, misalnya ada daurah sana sini, biayai. Karena itu fisabilillah. Lumbung untuk esok dia alun tentu leh. Esok babi ni lo tentu dia. Sah? So dia itulah babi ni ndaklah jadilah. Lah dia ambil lah pada pilih dia bini. Dia kacau. Makanya ketika itu biaya anak itu. Jelas? Nah, masyaallah. Jadi maksud anak, ada orang yang sampai S3-nya tidak bekerja. Kenapa? Karena satu, konsisten dengan syarat, di mana ketika diterima tidak dibolehkan bekerja, itu amanah. Yang kedua, kalau sudah masuk cinta dunia dalam hati, maka kita tidak sempurna lagi mencari ilmu karena sudah tersisa waktu. Makanya sampai saya lihat sendiri dengan keluarganya makan hanya berlaukkan supermi dan indomie, tanpa tolu. Tapi alhamdulillah pulang ke Indonesia jadi orang besar. Walhamdulillah. Walaupun tidak bawa duit, akhirnya dikejar sama duit. Fahafizahullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang pernah bangkrut. Bangkrut kenapa? Taulah tuan-tuan, kalau orang sampai tidak bersisa uangnya, berarti tidak pernah, kan tidak berjahit, berjahit sakunya. Sebab kalau berjahit sakunya, taulah tuan-tuan, Imam Syafi'i sering diberi oleh orang-orang, sering diberi duit banyak-banyak, seperti yang akan disebutkan dalam cerita setelah ini insyaallah taala. Baik, masuk waktu. Nah, kita selesaikan aja lah ya bab ini sampai akhir. Kita azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله
Allah Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yaitu bin Abi Hatim, qala akhbarani Abu Muhammad Al-Busti As-Sijistani, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad Al-Busti As-Sijistani, nazilu Makkah, yang pernah tinggal di Makkah, fima kataba ilayya an Abi Thawr, dalam surat yang dikirim kepadaku dari Abi Thawr. Abi Thawr adalah salah satu dari sahabat Imam Syafi'i dan muridnya. Qala kana Asy-Syafi'i, Abi Thawr menceritakan, Asy-Syafi'i qallama yumsiku syai'a min samahatihi, beliau karena pemurahnya tak pernah menahan sesuatu apapun. Artinya uangnya tidak pernah tinggal lama di tangannya. Jelas ya? Jadi karena pemurahnya sehingga tak pernah menyimpan. Kalau dalam hadis kan Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah dan lain-lain, kana Rasulullah la yaddakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah SAW tak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya untuk besok. Tapi kalau untuk nafkah istrinya dia siapkan. Kadang Nabi berikan nafkah untuk setahun, awak untuk satu. Setelah itu bertanyong dia ya, untuk boleh kok. Nabi kan setahun diberikan nafkah untuk istri, tapi untuk dirinya dia kadang-kadang tidak meninggalkan itu. Dan istri-istrinya pun seperti beliau pula. Akhirnya sama jadinya kan. Lah babi itu setahun tapi abi diinfakkan. Karena orang semua datang. Kan bini Rasul tentu condong Rasulullah malah. Kan ia datang nangkek Rasulullah tu laki datang nangkek bini Rasulullah tentu bininya lah datang. Kan ia akhirnya habis juga kadang nafkah yang diberikan tadi disedekahkan oleh ummahatul mukminin. Makanya itulah sebabnya kenapa kadang 3 bulan tak menyala api di rumah istri Nabi SAW. Makannya hanya kurma dan air. Maka kurma itu bagi mereka adalah makanan pokok. Kalau awak sudah makan kurma, padahal tadi lah menginyam kurmanya 60 jenis 60 butir lah masuk. Ya halal ni kan, boleh coba sodo. Baiklah 60 dah pulang 60 makan tetap bertambah. Sebab kurma belum dihitung makan bagi kita. Bagi mereka sudah. Allah musta'an. Jadi Asy-Syafi'i rahimahullah jarang menahan sesuatu karena pemurahnya. Jadi tidak lama uang itu berada di tangannya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kemudian saya melanjutkan, akhbarana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yakni Ibnu Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala hadatsana Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i di Mesir. Qala kataba ilayya Abu Ya'qub Al-Buwaiti, yaitu Yusuf ibn Yahya Abu Ya'qub Al-Buwaiti Al-Misri Al-Faqih, salah seorang murid utama Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Wa huwa fil mutbiq, dia sedang dalam penjara di Mesir. Tahu enggak tuan-tuan kenapa di penjara? Karena dipaksa untuk berakidah sesat oleh penguasa. Seperti Imam Ahmad dipuasa oleh penguasa, karena yang menjadi pembisik adalah para pembosok.
adalah para pembusuk, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat. Sehingga Imam Ahmad, Imam Al-Buwaiti, bahkan Imam Syafi'i kena imbasnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditangkap, ditangkap dan dirantai, dibelenggu, dituduh akan membuat makar, menggulingkan, Masya Allah, menggulingkan khilafah Abbasiyah, sampai dibawa ke depan Harun Ar-Rasyid. Siapa yang punya kerja? Orang-orang yang tadi juga ustad-ustad juga, ustad yang tidak sepaham, sehingga memfitnah Imam Asy-Syafi'i akan membuat makar, menggulingkan negara. Ada ustaz macam itu kini, bela di situ juga belajar dunia di nang tujuan, ya, karena memang ahli-ahli tujuh banyak gadang yang mengikuti agama ikut perasaan dan pikiran. Tentu tidak akan sesuai yang ikut sunnah Nabi yang dipahami oleh sahabatnya as-salafus salih. Iya, awak nak mengatakan beragama contoh Nabi dan para sahabat. Ini ndak, awak tetap umat Nabi tapi tidak contoh sahabat dah. Bebas nak ambil apa nyawa. Ikut sahabat kan tidak sama kampung awak dah. Ini di Madinah, awak di Kinang. Tu sama lu pula. Agama harus ada sentuhan nusantaranya, kearifan lokal. Berubah ti agama? Ndak berubah dah. Nya ndak nama berubah dah, walaupun ndak sama, tapi ndak apa coronya ndak sama tapi ndak berubah. Itu payah. Itulah filsafat itu payah jadi itu. Ndak bisa dipegang dah. Kalau ubah agama, ndak berubah. Tapi ndak sama. Pokok ndak sama tapi ndak berubah. Temo je lah. Iya dah. Ini bid'ah tapi ndak selesai. Bid'ahnya tapi ndak dalalah, tapi bid'ah hasanah. Ini Nabi bid'ah dalalah. Itu ndak ya Ahlussunnah apa asli. Kalau pun campur asli. Kalau ndak campur kawin. Jadi payah deh. Jadi memang payah dipegang. Kalau sampai ke pusat kekuasaan, itu yang akan menghasut ya para penguasa. Nah, termasuk korbannya manusia-manusia hebat seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untung kalau sampai bertemu langsung dengan khalifah, kemudian khalifah mau mendengarkan keterangan dari imam. Untunglah Harun Ar-Rasyid, beliau adalah sesuai dengan namanya Ar-Rasyid, orang yang cerdas dan dapat hidayah. Memang beliau seorang ulama juga aslinya. Lalu didatangkan Imam Asy-Syafi'i ke depannya dalam keadaan dibelenggu, dirantai. Lalu Imam Asy-Syafi'i dengan kejujuran dan keikhlasannya, kemudian ketinggian bahasanya, bisa meyakinkan Harun Ar-Rasyid bahwa dia tak pernah sedikit pun terbetik dalam hatinya untuk ikut campur dalam masalah pengurusan negara. Awak ada kalau Cina lah urus negara dulu dong. Kan dengan sawit ya tuan-tuan. Jadi seolah-olah asal ada nak jadi presiden dan maju dah. Asal ada nak jadi bupati dan kan maju dah. Bawa maju tak ada nomor leh. Yang kedua tak pakai partai, tak pakai baliho, tak pakai kampanye. Kalau perlu tak pakai pemilu. Yang tak ada nomor leh. Piti utang lah banyak. Isawang leh kan. Nah, makanya caleg dan jadi nak apa orang? Adon ceritanya? Tak ada. Tak berarti tak. Jadi seolah tak kena belum bawa dah. Sang sejabatan kenek-kenek tak. Dia bawa apa nak daftar dah. Apa nak daftar bodoh jadi bisa berjabatan. Pahamnya? Sodo jabatan tembok kalau tujuh sodo punya adon-adonan ikut asesmen lah. Jalan ya? Apa isu lah? Jadi ketua iko kada ditunjuk, jadi ketua iko ditunjuk. Tak pernah
daftar. Pada nonton formulir koma lagi lah, sodo lengkap kertas cik mengisi. Enggak, saya tidak mau. Kalau asal mendaftar joleh, asal ikut je perlombaan asesmen leh, enggak jadilah. Pahamnya? Apa joleh? Apa isu joleh? Biarlah kami dengan ilmu saja. Biar dengan ilmu. Joleh. Kalau elok ilmu tu pakai, kalau enggak ambil yang lebih bagus. Nah, Imam Al-Buwaiti termasuk yang dipaksa untuk mengikuti pendapat orang yang memaksa. Siapa? Orang-orang Al-Mu'tazilah yang pendapatnya masih diikuti oleh Al-Mutakallimin hari ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan ini yang diikuti oleh saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Nah, sampai Al-Buwaiti di penjara. Yas'aluni an asbira nafsi lil ghuraba. Jadi Al-Buwaiti menasihati sahabatnya Ar-Rabi' bin Sulaiman yang juga murid Imam Asy-Syafi'i. Apa katanya? An asbira nafsi lil ghuraba, supaya saya bersabar menghadapi orang-orang yang datang dari tempat jauh, orang-orang asing. Apa sebab? Mereka sangat banyak ketergantungannya pada kita. Pertama, kalau nak belajar kadang nak copek, nak banyak. Awak laponeknya nak bertanya je lah. Bawa nanti dia datang dari Andalus, datang ke Mesir. Ini waktu saya bantu ya kan? Nah, betul, mereka minta. Makanya sabar kamu dengan mereka. Kalau tidak sabar, nanti antum akan sombong kepadanya. Kalau sudah sombong, tidak masuk ilmu lagi. Ketika kita memberi juga tidak masuk. Makanya dinasihati dalam surat itu, mimman yasma'u kutubas Syafi'i, khususnya mereka yang ingin mendengarkan kitab-kitab Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, guru kita. Wa yas'aluni an uhsina khuluqi li ashabina alladzina fil halqa. Dan dia pesankan lagi, ini pesan orang yang sudah, memang beliau meninggal akhirnya di penjara Mesir itu. Akhirnya meninggal di penjara gara-gara fitnah tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia bertahan, tidak mau mengungkap atau tidak mau meyakini keyakinan yang batil itu, sehingga dipaksa pun dia mau. Akhirnya memilih mati di penjara. Dan dia minta kepadaku untuk menghaluskan akhlakku kepada murid-murid kita allazina fil halqah, yang hadir di majlis itu, wal ihtimal minhum, dan sabar dengan mungkin ada tindak mereka yang tidak menyenangkan atau akhlak. Maklum orang baru belajar. Karena mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak di antara penuntut ilmu ini, ya khususnya yang muda-muda, kadang belum begitu paham dengan adab. Ini semalam saya terpaksa menegur sebagian mahasiswa saya. Ya. Ya Pak dia. Subhanallah. Awak mau selesai baik kajian. Sudah itu sosak nambung ayu. Temu ayu kan tak mungkin disikor. Kemana Pak? Antu ke WC. Lah mau bonus so dek menanti ke WC tu. Awak lama tadi baik kajian. Sudah itu tak berbekas nampak kajian dulu. Allah pe kaumat dia bang. Awak alun kalu deh. Tak malu nak kaji. Awak ustaz telah ambil tahu itu kita itu. Paham itu tuan? Jadi harusnya sabarlah kita, kan beliau kan guru kita, sah. Kemudian yang ditunggu yang lain juga nggak ada, tinggal beberapa orang aja. Mau nak makan umar kayak sodonya, tidak banyak, tidak boleh paham tak? Jadi kadang-kadang banyak orang yang tidak paham masalah itu, karena sudah terlalu sering diulang. Ini sudah itu udah bawa makan sodonya tahu? Tiap kajian bawa makannya. Pindah je paham-paham sindiur terpaksa batu bapong deh kok jauh batu tunjuang ke doke
bakokok apa sabu ini wing itu tawasan sabu ini kalian kira-kira masuk adab dunia dan dan PBO2 enggak lo jauh PBO2 jangan kau nyodoknya je kan enggak tak nanti dia kalian kamal dia kadang-kadang jadi imam lagi situ lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat adab kita kaum muslimin dan muslimat, apalagi kalau misalnya guru datang dari tempat jauh, ya sabarlah kita menanti, karena menanti itu ada bonusnya, ada pahala tambahannya, bukan kecuali kalau menunggu lala qalulu khatu ya enggak. Tentu kan masih ingat Nabi SAW pernah terlambat hampir 2/3 waktu pergi, mereka tunggu. Tapi kalau lana qalu khatu baru mereka mulai salat. Kenapa? Adab. Kalau ilmu itu tidak ada adabnya, hilang ilmu kita. Nah, dan adab itu adalah dalam seperti ini harus dibuktikan. Ini kadang mohon maaf jadi kebiasaan. Banyak di antara saudara-saudara kita musafir beromongan, ya salat je nya tidak biasa orang. Kita mencobanya, dokter kawan ditinggal nangkut deh. Musafir, ini apa? Tidak biasa sabar menanti. Itulah sebabnya Syekh Al-Baiti menasihati, sabar kamu dengan berbagai tingkah para murid-murid tadi. Banyak macamnya orang, kamu harus sabar dengan itu, ya. Wa ihtimala minhum wa yaqul lam azal asma'u syafi'iyyah kathiran yuraddidu hadzal bait. Saya sering mendengar Asy-Syafi'i mengulang-ulang bait syair berikut ini. Wa nafsi likay yukrimunaha wa lan tukraman nafsu allati la tuhinuha. Saya selalu merendahkan diri kepada semua orang, khususnya murid-murid, supaya mereka memuliakannya. Wala tukraman nafsu allati la tuhinuha, karena diri yang tak pernah merendah tak akan dimuliakan. Sah? Kama tadinu tudan. Kalau kau muliakan orang, orang akan muliakan antum. Sahih? Makanya seorang guru, seorang syekh, katakanlah seorang buya juga harus pandai merendah, menyapa, menyalami, menanyakan hal, tidak memerlukan waktu beberapa detik saja, tapi sangat berkesan. Jangan selesai misalnya ada yang nak konsultasi tetapi tidak dilayani, tapi juga yang konsultasi juga harus paham juga. Kalau lama jangan dalam masjid, bawa ke pahamlah nggak usah risau, ustaz pun bayar nggak masalah. Karena apa? Kadang ada yang lupa pula, ya. Kawan lah bunyi langgalang nya panjang dia pertanyaan, itu tidak juga bagus, itu perlu dimaklumi. Sama-sama paham lah, ustaz memahami, murid juga harus mengerti. Intinya sama-sama menjaga. Ma'asyarul kiram rahmati Allah SWT, ya senyum kan tidak membebani, salam juga tidak memerlukan biaya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, apa saja kau tinggal dua lah kini itu baru seorang tuan-tuan lah, gak sampai lama nya kau tidak nanti bongi ni ya. Dah besok aja lah ya. Nah, kita cukup sampai di sini dulu supaya lebih maksimal nanti, karena ada kisah juga di dalamnya. Tapi intinya Imam Syafi'i rahimahullah sering mengajar kita subhanallah, yaitu akhlak yang luar biasa. Umumnya para a'immah, para imam yang 4 itu adalah orang-orang yang seperti ini, sehingga walaupun tegas dan keras dalam bersikap, dalam beragama, tetapi karena kemuliaan akhlaknya
maka mereka pun dihormati oleh orang-orang yang di dekatnya. Bahkan lawan pun harus mengakui itu. Lawan pun harus mengakui itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.